teoritis membahas tentang upaya mencegah land grabbing untuk mewujudkan keadilan agraria. Oke, sebelumnya kita masuk ke perdebatan teoritis yang mendalami. Mari kita sepakati dulu apa yang kita maksud dengan land grabbing. Secara harfiah berarti perampasan tanah. Istilah ini merujuk pada akuisisi lahan skala besar, seringkali seluas ribuan hingga ratusan ribu hektar, yang dilakukan oleh aktor-aktor kuat seperti korporasi multinasional, investor asing, atau bahkan elit domestik dengan tujuan utama investasi komersial untuk perkebunan monokultur, pertambangan atau proyek infrastruktur besar. Namun, land grabbing bukan sekedar jual beli lahan. Inti masalahnya terletak pada 3 unsur yang menjadikannya sebagai isu keadilan agraria yang akut. Yang pertama, skala besar. Kedua, transaksional yang tidak transparan. Ketiga, pengabaian hak rakyat kecil. Sedikit singkatnya land grabbing adalah untuk bentuk akumulasi kapital yang merampas tanah rakyat dengan dugaan legalitas semu dan kekerasan struktural. Inilah isu fundamental yang akan kita bedah. Perdebatan hari ini menantang kita untuk mencari solusi yang tidak hanya praktis tapi juga tajam secara teoritis. Kita akan mendengarkan pandangan dari Saudara Bakar, kedua ada Saudara Farel, dan ketiga ada Saudari Nansa. Oke, pada sesi argumen pembuka ini saya persilakan pada Saudara Bakar untuk menyampaikan pandangannya dan nanti dilanjutkan oleh Saudara Farel dan Saudari Nansa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Inti dari land grabbing adalah krisis kemanusiaan, mengutamakan fenomenologi Husserl dan Heidegger. Tanah adalah fondasi ontologis bagi petani dan masyarakat adat. Ia adalah ruang eksistensial dalam perundasi, di mana mereka memberi makna dan identitas. Land grabbing bukanlah sekadar transaksi buruk. Ia adalah penghancuran hikmat dalam kurung kampung halaman. Ini menghasilkan kondisi penarikan diri dari dunia dalam kurung world withdrawal, yaitu hilangnya kemampuan untuk berhubungan secara bermakna dengan lingkungan dan masa depan. Oleh karena itu, upaya berjalan ada 3, yang dimana pertama, mengutamakan reduksi fenomenologis. Kebijakan tersebut harus menunda asumsi hukum positif dan ekonomi, serta fokus pada apa yang sebenarnya dialami oleh korban. Ini berarti memvalidasi kebenaran subjektif mereka. Yang kedua adalah pemulihan kedaulatan ontologis. Keadilan agraria terwujud ketika masyarakat diakui sebagai pemilik makna atas uang, bukan hanya pemilik sertifikat hak atas tanah. Intervensi harus diarahkan untuk memulihkan kemampuan mereka untuk menamai, merawat, dan mewariskan hak mereka. Yang ketiga adalah hukum agraria yang berakar pada eventual, yang artinya regulasi harus menginternalisasi pengetahuan praktis dan struktur waktu komunitas sebagai basis hukum yang lebih kuat daripada biota geospasial yang impersonal. Kita harus mengembalikan jiwa pada tubuh reformasi agraria dengan menjadikan pengalaman otentik sebagai pusat kebenaran hukum. Terima kasih atas kesempatannya. Sementara kita perlu memahami ke dalam penderitaan, kita harus menghindari perangkap subjektisme, teori aksi berdasarkan pemikiran Freire dan teori kritis,
melihat land grabbing sebagai produk dari hukum besi oligarki, yaitu kekuatan struktural yang mendominasi negara demi kepentingan akumulasi kapital. Dan grabbing adalah kekerasan struktural yang difasilitasi oleh negara kooperatif. Pencegahan yang efektif harus bersifat transformasional dan melibatkan aksi politik yang radikal, seperti yang pertama adalah praksis sebagai jembatan. Tindakan atau aksi harus menjadi jembatan antara refleksi teori dan perubahan struktural. Organisasi massa harus secara terus-menerus melakukan kritik diri dan konfrontasi sadar terhadap kekuasaan. Lalu yang kedua, mengubah struktur kepemilikan. Aksi harus diarahkan pada tuntutan redistribusi tanah melalui nasionalisasi lahan skala besar, pencatutan HGU, dan transfer hak secara permanen kepada petani gurun serta masyarakat adat. Lalu yang terakhir, membentuk subjek politik. Masyarakat harus didorong untuk melihat diri mereka bukan sebagai korban yang pasif, tetapi sebagai agen perubahan atau subjek yang mampu mengguncang dan menata ulang fondasi sistem ekonomi politik yang ada. Keadilan agraria tidak akan pernah diberikan oleh struktur dominan. Ia harus direbut melalui aksi kolektif yang berani. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan persepsi interaksionisme simbolik. Kita melihat land grabbing sebagai kemenangan dalam perang semiotika. Interaksionisme simbolik berdasarkan Mead dan Goffman mengajarkan bahwa land grabbing hanya berhasil karena makna dan simbol yang melekat pada petani atau tanah berhasil dikriminalisasikan oleh hegemoni wacana. Kekuatan besar menciptakan simbolisasi stigmatik petani atau adat dilabeli liar, primitif, atau menghambat kemajuan. Simbol-simbol ini kemudian menjadi definisi situasi yang menganut oleh birokrasi, penegak hukum, dan bahkan sebagian publik. Pencegahan land grabbing adalah manajemen kesan dan simbol yang strategis, seperti yang pertama, dekonstruksi makna lawan. Kita harus membongkar simbol-simbol land grabbing, misal logo korporasi, jargon investasi, peta HGU sebagai simbol kekerasan dan kepalsuan. Dengan hal ini dapat menantang narasi bahwa petani adalah penghambat kemajuan atau tanah kosong adalah tanah tidur. Justru peran vital petani adalah menjaga ekosistem dan kedaulatan pangan. Yang kedua, produksi simbol otonom. Gerakan harus masif, menciptakan simbol-simbol tandingan, peta, ritual publik, festival panen yang menegaskan legitimasi moral dan hukum adat mereka di hadapan publik dan negara. Simbol-simbol bukan hanya sekedar ornamen budaya, melainkan alat komunikasi politik yang menyampaikan pesan berkelanjutan, kedaulatan, dan hak atas ruang hidup. Ketiga, memenangkan panggung media. Zaman sekarang adalah era visual dan digital. Media dapat menjadi arena utama perebutan makna. Setiap aksi harus dikemas dengan estetika yang kuat, narasi yang menyentuh, dan simbol yang mudah dikenali publik. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya mari kita uji fondasi teoritis masing-masing. Setiap saudara-saudari mengkritik fondasi teoritis lawan. Saudara Farel kepada saudara Begar, silakan. Fenomenologi seringkali dianggap eskapisme moral. Kritik saya adalah fenomenologi membuat kita menjadi penonton penderitaan. Ketika Anda fokus pada epoche dan pengalaman yang dirasakan, Anda secara efektif menarik diri dari analisis kekuasaan yang menghasilkan penindasan itu sendiri. Bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa perampasan tanah tidak peduli dengan unsur korban? Mereka hanya peduli pada nilai tukar dan keuntungan. Keadilan tidak dapat dimenangkan hanya dengan mendeskripsikan kedalaman luka.
ia dimenangkan dengan mengubah struktur yang kontroversial. Narasi Anda adalah refleksi, bukan alat aksi atau bertindak. Baik. Untuk saudari Reza mungkin bisa mengkritik saudara Farel. Menurut saya, teori aksi Anda terlalu terikat pada determinisme kelas dan ekonomi. Kritik saya, Anda meremehkan betapa kuatnya ideologi dan hegemoni budaya. Aksi kolektif Anda mungkin merebut pabrik atau lahan, tetapi jika Anda gagal merebut makna di benak masyarakat, kemenangan itu hanya sementara. Contohnya, mengapa banyak petani miskin justru mendukung elit kapitalis? Karena simbol-simbol seperti kemakmuran palsu dan agama yang dikomodifikasi telah menciptakan kesadaran palsu yang menumpukan niat aksi. Aksi tanpa dekonstruksi ideologi hanyalah konfrontasi fisik yang rentan dibubarkan oleh narasi, stabilitas, dan hukum. Oleh karena itu, perjuangan agraria harus menyasar dua medan sekaligus. Ruang material dan ruang simbolik. Kita tidak hanya merebut tanah, tetapi juga merebut tafsir atas tanah. Kita tidak hanya melawan alat berat, tetapi juga melawan makna yang dilekatkan pada petani sebagai pengganggu. Dalam konteks ini, dekonstruksi ideologi menjadi langkah strategi untuk membongkar mitos-mitos dominan dan membuka ruang bagi narasi tandingan yang berpihak pada keadilan. Oke, baik. Terima kasih pada saudara Reza. Oke, selanjutnya saya akan berikan ke saudara Bega untuk mengkritik saudara Farel. Untuk saudara Farel, kritik saya. Untuk saudara Razan, kritik saya. Internasionalisme simbolik adalah instrumentalisasi yang diinginkan oleh etis. Anda melihat perjuangan agraria sebagai permainan manajemen kesan dan strategi branding. Jika fokus kita adalah membuat simbol yang efektif dan viral, bukanlah kita berisiko mencederai simulakra, yaitu simbol yang tidak lagi memiliki hubungan dengan realitas potensi penderitaan. Keadilan agraria sejati adalah pengembalian hak, bukan kemenangan citra. Jika simbol Anda menang, tetapi legalisme komunitas tetap hancur, bukankah Anda hanya menukar satu bentuk penindasan simbolik dengan yang lain? Anda mempertaruhkan kebenaran otentik demi efektivitas media. Baik, terima kasih saudara Bega. Oke, selanjutnya kita sesi pembelaan posisi. Karena tadi ada tudingan dari saudara Farel terhadap saudara Bega bahwa fenomenologi hanya bersikap pasif, maka kini saya persilakan ke saudara Bega untuk menjelaskan posisi fenomenologi pada perdebatan ini. Saudara Bega. Terima kasih. Tudingan pasivitas itu keliru. Fenomenologi justru memperkuat aksi. Mengapa aksi Anda penting untuk saudara Rasana? Karena ada jiwa yang terluka. Kami menyediakan kopas moral untuk aksi Anda. Aksi tanpa epoke hanyalah kekuasaan baru. Kami mengupayakan agar tujuan akhir aksi adalah pemulihan eksistensial, bukan sekadar pemberontakan kekuasaan kosong. Terima kasih saudara Bega. Oleh karena itu, tadi ada tuduhan dari saudari Reza terhadap saudara Farel bahwa teori aksi terjebak pada determinisme kelas, maka sekarang dipersilakan kepada saudara Farel menjelaskan posisi teori aksi pada perdebatan ini. Saudara Farel dipersilakan. Ya, terima kasih. Tudingan determinisme itu hanya berlaku bagi Marxisme yang ragu. Kami bicara teori aksi kritis yang berfokus pada praksis pembebasan. Kami tidak menolak simbol,
Kami katakan simbol hanya memiliki kekuatan jika didukung oleh kekuatan material atau aksi. Anda, saudara Raja, tidak bisa membuat hak adat diakui hanya dengan menayangkan di TV. Anda harus memobilisasi massa untuk memaksa negara mengakui simbol itu atau adat. Aksi memberikan bobot politik pada simbol Anda. Terima kasih saudara Pak. Selanjutnya tadi ada kritik dari saudara Bogar terhadap saudari Razana bahwa interaksionisme simbolik hanya bersifat instrumental atau alat penggerak. Maka sekarang dipersilakan kepada saudari Razana untuk menjelaskan posisi teori interaksionisme simbolik pada perdebatan kalian. Menurut saya, kritik instrumentalitas Anda adalah lahir di era media ini. Jika simbol Anda penderitaan otentik tidak dikemas dan disebarkan secara strategis, ia akan dikubur oleh narasi lawan. Kami tidak menjual simulakra, tapi kami menggunakan strategi simbolik untuk melindungi lawan otentik Anda dari dekonstruksi lawan. Di dunia politik, persepsi publik seringkali lebih kuat daripada kebenaran objektif. Kemenangan citra adalah prasyarat untuk kemenangan material. Fakta bisa dibekokkan, tetapi citra yang kuat mampu membentuk opini dan kebijakan. Oleh karena itu, kemenangan citra adalah prasyarat untuk kemenangan material. Gerakan harus mampu mengemas penderitaan, harapan, dan nilai-nilai perjuangan dalam bentuk yang komunikatif dan resonan di ruang publik. Ini mencakup narasi visual, simbol budaya, dan aksi panggungnya dirancang untuk menggugah empati dan membangun legitimitas. Oke, terima kasih saudara. Selanjutnya kita sesi dilema etis dan kebijakan. Mari kita udah dikasih etis dan kebijakan untuk kesempatan ini dipersilakan kepada saudara Bogar. Kita menghadapi dilema etis, yaitu bagaimana menghindari objektifikasi saat kita mendokumentasikan penderitaan agresor mereka, karena kita berisiko membekukan mereka dalam peran korban yang hanya menarik secara akademis alih-alih memberdayakan mereka. Oleh karena itu, dokumentasi harus bersifat co-creation. Fokusnya harus pada pemetaan potensi masa depan mereka dan pengetahuan luka mereka sebagai aset, bukan hanya penderitaan. Kami menjadikan hak untuk mendefinisikan diri sendiri sebagai kebijakan utama. Baik, jadi terima kasih saudara. Sekarang berbicara kepada saudara Farel untuk menjelaskan dilema yang ada di sana. Menurut saya, kita menghadapi dilema legalitas, yaitu bagaimana aksi yang berpotensi melanggar hukum positif dapat dijustifikasi secara etis dan diimplementasikan secara politik tanpa menghasilkan anarki. Untuk itu kita perlu berpegangan pada etika hukum kodrat agraria bahwa hak hidup di atas tanah adalah hak fundamental yang lebih tinggi daripada undang-undang buatan oligarki. Justifikasi politiknya, aksi harus memiliki kekuatan dari mayoritas yang tak terbataskan, yang mendesak negara untuk melegalkan hasil aksi tersebut, misalnya pengakuan hak adat atau hak masyarakat. Ketegangan struktural harus dijawab dengan tindakan transformatif secara kolektif. Baik, terima kasih saudara Farel. Selanjutnya sekarang dipersilakan kepada saudari Razana untuk menjelaskan dilema yang ada di sana. Kita menghadapi dilema praktis, yaitu strategi simbolik seringkali bersifat jangka pendek dan rentan berhadap backlash, serangan balik jika publik menyadari adanya manipulasi. Bagaimana kita membangun
kepercayaan publik jangka panjang dengan narasi keadilan agraria. Bila kita hanya fokus pada kemenangan sesaat di media sosial, oleh karena itu dibutuhkan konsistensi simbolik, yaitu simbol-simbol yang dipromosikan harus selalu berakar dan pada nilai-nilai yang universal. Misalnya, keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Selain itu juga perlu adanya terintegrasi dengan simbol etis, fenomenologi, dan simbol kekuatan aksi. Kami menjadikan kredibilitas etis sebagai simbol strategis utama. Hal ini dapat dibangun melalui konsistensi antara kata dan tindakan, antara narasi dan realitas. Ketika masyarakat melihat perjuangan agraria tidak hanya bicara tentang tanah, tapi juga martabat, keberlanjutan, dan solidaritas, maka kepercayaan akan tumbuh. Simbol-simbol seperti peta adat, festival panen, dan ritual komunikasi bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bukti hidup dari dunia yang ingin kita pertahankan. Dengan demikian, strategi simbolik yang berkelanjutan bukanlah manipulasi, melainkan proses pemaknaan ulang yang jujur, etis, dan berakar pada pengalaman nyata masyarakat. Baik, terima kasih pada saudara-saudari semuanya. Ini saya akan masuki sesi usulan kebijakan konkret. Saya persilakan secara bergiliran untuk menyampaikan satu intervensi kebijakan konkret dan spesifikasi yang harus dilaksanakan. Oke, saudara Bogar, saya Baik, dengan ini saya menunjukkan dibentuknya Komisi Agraria yang terdiri dari ahli etnografi, sosiolog, ahli hukum, geograf, dan perwakilan adat yang bertugas memberikan terjadinya LNGB dengan melakukan studi leadership mendalam. Hasil studi ini menjadi kriteria evaluasi wajib yang membatalkan segala izin yang terbukti masukkan ruang eksistensial komunitas. Baik, di sini saya mengusulkan pembentukan dana abadi dan distribusi agraria atau dana. Dana ini akan digunakan untuk membiayai pengambil alihan tanah sengketa dan tanah yang melampaui batas maksimum. Dengan skema distribusi tanah, maka tanah dapat dibagikan kepada petani buruh yang disertai dengan pendampingan teknis agar tanah dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendanaan ini mengalihkan sumber daya kapitalis menjadi alat pembebasan agraria. Saya mengusulkan program pelatihan literasi media kritis dan produksi konten agraria untuk masyarakat. Tujuannya adalah melatih petani dan masyarakat adat menjadi produser simbol dan berita mereka sendiri, sehingga memungkinkan mereka menciptakan narasi tandingan dan mengidentifikasi serta mendekonstruksi narasi palsu yang digunakan oleh korporasi dan media massa untuk membela diri dengan senjata simbol. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari sekalian. Sekarang kita masuk ke sesi penutup, yaitu sesi pernyataan penutup. Soalnya diusahakan untuk menyampaikan pernyataan penutup kepada saudara dan saudari sekalian. Pernyataan ini untuk menyimpulkan peran teori Anda dalam mewujudkan keadilan agraria. Saudara, saya persilakan. Fenomenologi adalah kesadaran kita yang menuntut kita untuk selalu kembali pada inti pemberitaan dan makna eksistensial. Keadilan agraria tidak boleh hanya menjadi pembagian kertas, tetapi pemulihan kemanusiaan yang terampas. Teori kami menyediakan kompas etis yang mengupayakan agar aksi dan simbol yang diperjuangkan benar-benar melayani potensitas hidup masyarakat di atas tanah mereka. Reaksi adalah kekuatan kita. Tanpa tindakan kolektif, semua wacana dan etika akan diinjak-injak oleh radikal. Kami menuntut perubahan terhadap struktur kepemilikan. Kami mendorong petani menjadi subjek sejarah yang berebut kembali kedaulatan mereka.
Hanya melalui mobilisasi dan konfrontasi kita dapat mengupayakan agar keadilan agraria benar-benar terimplementasi untuk mengubah kertas menjadi kenyataan bagi rakyat. Internasionalisme simbolik adalah strategi kita. Di era informasi, perjuangan agraria dimenangkan di medan makna. Kita harus menjadi ahli semiotika yang mampu mendekonstruksi simbol kekuasaan dan menciptakan simbol legitimasi bagi masyarakat. Dengan memenangkan hati dan pikiran publik, kita akan membuat aksi kolektif saudara begal didukung dan nilai etis saudara moral diakui secara universal. Baik, terima kasih. Oke, debat yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita melihat urgensi fenomenologi dalam akar etis, tuntutan teori aksi dalam perubahan struktural dan strategi cerdas interaksionisme simbolik dalam perang wacana. Jelas upaya mencegah land grabbing untuk mewujudkan keadilan agraria haruslah sebuah koalisi teoritis yang tidak hanya memahami tetapi juga bertindak dan berbicara dengan baik. Saya moderator, terima kasih. Baik, saya tutup. Terima kasih.